Homeostasis berasal dari dua kata, yaitu homeo yang berarti sama dan stasis yang berarti stabilitas. Homeostasis segala upaya yang dilakukan oleh tubuh agar lingkungan dalam sel di dalam tubuh, yaitu cairan ekstraseluler, selalu dalam keadaan konstan atau tetap. Homeostasis merupakan manifestasi sejumlah faktor biologis yang konstan seperti temperatur tubuh, tekanan osmotik pada cairan, konsentrasi ion hidrogen, kandungan protein dan gula, dan lain sebagainya. Gambar di samping merupakan konsep dari homeostasis, yakni sel-sel dapat hidup dan berfungsi jika lingkungannya dipertahankan dalam batas-batas yang ketat. Misalnya suhu harus dijaga relatif konstan. Jika suatu faktor mempengaruhi lingkungan internal menjauhi kondisi optimal, maka sistem-sistem tubuh akan memulai reaksi tandingan yang sesuai untuk memperkecil perubahan tersebut. Pada akhirnya akan mengembalikannya pada kondisi semula. Sebagai contoh, ketika kita masuk ke lingkungan yang dingin, suhu internal tubuh cenderung menurun. Sebagai tanggapannya, pusat kontrol suhu di otak memulai reaksi tandingan, tindakan-tindakan kompensasi seperti menggigil untuk meningkatkan suhu tubuh ke normal. Sistem kontrol homeostatis. Yang pertama ada reseptor, mendeteksi perubahan beberapa variabel lingkungan internal seperti perubahan suhu tubuh. Biasanya ini dilakukan melalui sinyal listrik atau kimia dalam tubuh. Contohnya, cuaca yang dingin terpapar pada kulit kita. Saraf pada kulit kita akan mengirimkan sinyal ke otak sebagai pusat kontrol. Yang kedua ada pusat kontrol, memproses informasi yang diterima dari reseptor dan mengarahkan suatu respon yang tepat melalui efektor. Contohnya, sinyal dari sistem saraf dibaca oleh otak bahwa terjadi penurunan suhu di luar tubuh. Selanjutnya ada efektor, menerima keluaran dari pusat kontrol yang kemudian mewujudkan dalam bentuk suatu respon tubuh. Contohnya, komando dari otak diterima oleh efektor, misalnya sistem gerak. Otak memberikan komando kepada sistem gerak untuk bergerak untuk menghangatkan tubuh, yaitu dengan cara menggigil sehingga menghasilkan panas pada tubuh. Selanjutnya ada termogulasi. Termogulasi merupakan salah satu hal yang penting dalam homeostatis. Termogulasi adalah proses yang melibatkan mekanisme homeostatis yang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal, yang dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan. Suhu tubuh adalah besaran yang menyatakan panas atau dinginnya tubuh seseorang. Panas adalah energi termis yang mengalir dari suatu benda ke benda lain, atau dapat diartikan dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, atau dapat juga merupakan ukuran suhu tubuh tanpa dan atau dengan pengaruh lingkungan. Data hasil percobaan. Orang coba yang pertama, Dayu Devi, keadaan awal, suhu tubuh 36,6 derajat Celcius, denyut nadi per menit 106 denyut, respirasi per menit 18 per menit, keringat sedikit. Jalan 5 menit, suhu tubuh 36,1 derajat Celcius, denyut nadi 98 denyut, respirasi per menit 19 per menit, keringat sedang. Lari 5 menit, suhu tubuh 36,1 derajat Celcius, denyut nadi per menit 108 denyut, respirasi per menit 29 per menit, keringat sedang. Orang coba yang kedua, Dwi Putri, keadaan awal normal, suhu tubuh 36, derajat Celcius, denyut nadi per menit 82 denyut, respirasi per menit 22 per menit, keringat tidak ada. Jalan 5 menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, denyut nadi per menit 96 denyut, respirasi per menit 31 per menit, keringat sedikit. Lari 5 menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, denyut nadi 125 denyut, respirasi per menit 45 per menit, keringat sedang. Orang coba yang ketiga, Yuni, keadaan awal normal 36,8 derajat Celcius, denyut nadi per menit 83 denyut,
respirasi per menit 18 per menit, keringat sedikit. Jalan 5 menit. Suhu tubuh 37 derajat Celcius, denyut nadi per menit 88 denyut, respirasi per menit 20 per menit, keringat sedang. Lari 5 menit. Suhu tubuh 36,9 derajat Celcius, denyut nadi per menit 106 denyut, respirasi per menit 29 per menit, keringat sedang. Orang coba yang keempat, dia keadaan awal normal, suhu tubuh 36,3 derajat Celcius, denyut nadi per menit 64 denyut, respirasi per menit 18 per menit, keringat tidak ada. Jalan 5 menit. Suhu tubuh 36,9 derajat Celcius, denyut nadi per menit 92 denyut, respirasi per menit 24 per menit, keringat sedikit. Lari 5 menit. Suhu tubuh 36,9 derajat Celcius, denyut nadi per menit 119 denyut, respirasi per menit 36 per menit, keringat sedang. Orang coba yang kelima, Utari. Keadaan awal normal, suhu tubuh 36,6 derajat Celcius, denyut nadi per menit 78 denyut, respirasi per menit 18 per menit, keringat tidak ada. Jalan 5 menit. Suhu tubuh 36,8 derajat Celcius, denyut nadi per menit 88 denyut, respirasi per menit 32 per menit, keringat sedikit. Lari 5 menit. Suhu tubuh 37,2 derajat Celcius, denyut nadi per menit 103 denyut, respirasi per menit 33 per menit, keringat sedang. Homeostasis sendiri merujuk pada ketahanan atau mekanisme pertahanan lingkungan, kesetimbangan dinamis dalam badan organisme yang konstan. Dengan kata lain, usaha untuk menyeimbangkan keadaan internal badan dengan keadaan eksternal lingkungan oleh tubuh. Termoregulasi berarti proses yang melibatkan mekanisme homeostasis yang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal, yang dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan. Pada praktikum kali ini, menggunakan 3 kegiatan sebagai acuan dalam menentukan data, yakni kondisi awal atau normal, yang kedua jalan kaki santai selama 5 menit, dan yang terakhir kegiatan lari selama 5 menit. Di mana yang dijadikan objek pengamatannya adalah suhu tubuh, denyut nadi per menit, respirasi per menit, dan intensitas keringat. Dengan menggunakan 5 orang anggota kelompok sebagai orang coba, dan didapatkan hasil pengukuran atau pengamatan yang berbeda-beda pada setiap orang cobanya. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, kegiatan yang sedang dilakukan, umur, dan kondisi badan atau fisik orang tersebut. Dari hasil percobaan kegiatan dan tabel hasil percobaan yang sudah tersedia, dapat dikatakan untuk suhu tubuh memiliki cukup perubahan. Menurut teori, hal ini disebabkan karena proses termoregulasi yang dilakukan oleh tubuh. Enzim manusia bekerja efektif pada suhu 37 derajat Celcius. Pusat pengaturan suhu ada di otak bagian hipotalamus. Terdapat beberapa efektor yang terlibat. Temperatur diatur dengan beberapa mekanisme. Fluktuasi temperatur dideteksi oleh reseptor yang disebut termoreseptor. Contohnya adalah kulit. Jika kita terlalu panas atau dingin, baik karena pengaruh dari dalam tubuh maupun luar tubuh, maka termoreseptor akan mengirimkan impuls saraf ke hipotalamus. Selanjutnya, hipotalamus akan mengirimkan pesan respon ke efektor seperti kulit untuk meningkatkan atau mengurangi hilangnya panas dari permukaan dengan berbagai cara. Frekuensi denyut nadi dan frekuensi respirasi di setiap kegiatan dan setiap orang coba memiliki hasil yang berbeda dan mengalami perubahan di setiap kegiatannya. Peningkatan frekuensi respirasi dan denyut nadi setelah beraktivitas disebabkan karena setelah beraktivitas suhu tubuh mengalami peningkatan. Peningkatan frekuensi respirasi dan denyut nadi sesuai dengan intensitas kerja yang dilakukan. Jika aktivitas yang dilakukan cukup berat dan dalam jangka waktu yang lama, maka peningkatan frekuensi respirasi dan denyut nadi akan mencapai kapasitas optimal manusia. Ini sesuai dengan salah satu akibat dari teori umpan balik positif bahwa pembuluh darah yang mengaliri kulit akan melebar untuk membawa lebih banyak panas keluar tubuh jika suhu tubuh meningkat, sehingga ini mengakibatkan tekanan darah menurun. Intensitas keringat dapat dilihat dalam setiap kegiatan aktivitas dari keadaan awal tidak ada keringat menjadi keluar keringat.
Pembedanya pada aktivitas ringan lebih dikeluarkan sedikit keringat dibanding pada aktivitas berat. Walaupun beberapa objek ada yang tidak mengeluarkan keringat pada aktivitas ringan. Sesuai teori yang ada, hal ini sebagai tanda bahwa tubuh melakukan regulasi akibat dari tubuh mengalami kenaikan suhu. Jika kita terlalu panas karena pengaruh dari dalam tubuh kita, maka termoreseptor akan mengirimkan impuls saraf ke hipotalamus. Selanjutnya, hipotalamus akan mengirimkan pesan respon ke efektor seperti kulit untuk meningkatkan hilangnya panas dari permukaan dengan peningkatan suhu tubuh direspon dengan berdirinya bulu rambut atau piloereksi karena kontraksi otot-otot kulit dan kelenjar-kelenjar di bawah kulit akan mensekresi keringat ke permukaan kulit untuk meningkatkan hilangnya panas dengan evaporasi jika suhu tubuh meningkat. Nah, ini adalah salah satu video yang berisikan contoh kegiatan yang dapat dijadikan contoh untuk mengetahui perubahan keadaan ketika sebelum beraktivitas dan sudah beraktivitas. Terlihat seseorang yang berlari. Ketika sebelum melakukan lari, nafas orang ini masih normal dan tidak berkeringat. Ketika sudah selesai, ternyata nafasnya menjadi terengah-engah. Ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dalam segi pernafasan atau respirasi. Suhu tubuhnya juga terasa lebih panas sehingga keringat juga muncul setelah melakukan kegiatan. Kemudian dia merasa jantungnya berdebar lebih kencang. Terdapat perbedaan dari sebelum dan sesudah kegiatan. Dapat dicek dengan cara meletakkan jari di dekat pergelangan tangan untuk mengetahui seberapa cepat nadi atau jantungnya berdenyut. Baik, dari hasil percobaan kelompok kami dapat diambil kesimpulan bahwa setiap organ dalam tubuh saling berhubungan ketika melakukan berbagai aktivitas. Pada saat tubuh bekerja keras, sistem organ pernapasan dan sistem transportasi atau sirkulasi saling berkoordinasi sehingga dalam kedua sistem tersebut terdapat hubungan yang saling melengkapi. Selanjutnya, bentuk koordinasi yang terjadi antara sistem organ pernapasan dan sistem organ sirkulasi pada saat tubuh bekerja keras adalah ditandai dengan denyut nadi yang lebih cepat diikuti dengan hembusan nafas yang lebih cepat dibandingkan pada saat tubuh tidak melakukan aktivitas. Selanjutnya, pada saat bekerja keras, tubuh mengeluarkan cairan keringat sebagai proses dari ekskresi yang mengeluarkan zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Hal ini terjadi karena sistem yang bekerja lebih cepat sehingga merangsang kelenjar keringat untuk memproduksi cairan yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Berbeda hal ketika tubuh dalam keadaan tenang. Tubuh lebih jarang bahkan sedikit mengeluarkan keringat karena sistem yang bekerja dalam keadaan normal sehingga tidak ada cairan yang harus dikeluarkan.